Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan bahas tentang insert, masih insert ke database. Tetapi kita akan mengembalikan insert data tersebut ID yang auto increment-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin after insert ke database, after menambahkan data ke database, perlu misalkan yang di-insert itu ID-nya berapa, untuk dilanjutkan ID tersebut mungkin dipakai untuk insert ke database yang lain atau dikeluarkan ke dalam respon. Itu berarti kita perlu mengambil data ID-nya. Biasanya kalau di sini kita pakai dengan last insert ID. Nah, bagaimana caranya? Kita akan copy saja ini, bagian ini. Kita ganti jadi misalkan insert customer. Ini customer-nya. Lalu kita akan return last ID integer 64. Lalu kita buat error. Nah, secara query-nya sama seperti ini, tapi kita akan menerima rows. Nah, rows tersebut kita tambahkan atau kita cek dengan cara insert. Misal kita tambahkan di sini insert ID, kita handle error juga dengan misalkan atau di sini jangan rows deh. Result. Nah, di resultnya kalau kita titik itu ada row affected dan last insert. Row affected berarti seberapa banyak data yang disimpan ke dalam database. Misalkan kita dua kali insert, di sininya value-nya 2 kali gitu. Nah, itu langsung kita akan balikin di fungsi ini. Nah, fungsi rows affected. Di sini bisa dibaca rows affected adalah akan mengembalikan numbers atau jumlah dari rows yang affected, misalkan ketika insert, update, atau delete. Nah, ke dalam database ya. Nah, satu lagi adalah large insert. Yang mana large insert ini yang akan kita pakai di sini, yaitu untuk membalikan integer data yang di-generate secara otomatis dari dalam database, yang biasanya kita bentuknya ID ataupun apapun yang dia itu auto increment, kita setnya di dalam database. Nah, di sini juga biasanya dipakai akan di-generate dari auto increment column ketika kita melakukan penambahan data ke database. Tetapi ini di sini disclaimer-nya adalah tidak semua database support tentang ini. Jadi perlu dipastikan database-nya itu sudah support gitu. Oke. Kita pakai, kita handle, terus kita return 0 dan error. Nah, pastikan berarti sukses insert ke database. Berarti kalau di sini last insert-nya, insert ID-nya lalu nil. Dah, ini simpelnya untuk membuat insert. Untuk memastikannya kita akan buat unit test agar kita bisa memastikan insert yang kita buat functionnya sesuai atau tidak. Oke. Dan kita copy aja untuk inisialisasi mockingnya, terus insertnya hampir sama sebenarnya aspeknya. Kita kopikan di sini. Kita tutup, kita ke sini, kita pastikan yang ini harus ke cover. Nantinya kita akan buat juga mockingnya, function args. Nah, argumennya akan kita kirim. Selanjutnya ini case-nya sebenarnya sama. Kita copy saja
copy ada 2. Nah, ada 2. Nah, copy ada 2, insert data. Nah, di insert data, kalau di sini kita lihat di new result itu ada last insert ID integer 64 dan rows affected integer 64. Nah, yang kita isi berarti last insert ID. Last insert ID ini yang akan dipakai untuk balikin di sini nih. Di saat kita panggil last insert ID. Makanya kita misalkan kita ubah deh jadi 110, maka one last ID-nya harusnya 110. Kalau ini untuk errornya, expect errornya, lalu kita lagi buat untuk mockingnya akan dipanggil argumen. Oke, ini unit testnya kita coba 100%. Coba kita jalankan satu package biar terlihat. Oke, tercover juga. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen ngebalikin return last insert ID, itu bisa balikin pakai insert ID, last insert ID ini. Dan after kita execute insert, mau update, biasanya balikin. Dan itu balik lagi tergantung dari database-nya. Kalau misalkan database-nya support untuk auto increment, itu biasanya akan balikin last insert ID. Begitu. Oke. Segini dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi ke step selanjutnya. Kalau ada yang bertanya silahkan di chat atau di komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa juga subscribe Santekno, dan jangan lupa juga banyak artikel-artikel terbaru dari santekno.com. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.